Selamat malam, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita kembali merenungkan suatu kisah pramugari dan kakek tua. Seorang pramugari selain mengenakan pakaian cantik seperti yang diketahui banyak orang, tentu saja ada saat-saat sulit yang dihadapinya. Pramugari harus kerja lembur, di dalam pesawat harus mengantar makanan pada ratusan orang, melayani tamu, dan kesibukan-kesibukan lainnya. Dalam keadaan demikian, tetap saja pramugari menyadari bahwa pekerjaannya adalah pelayanan. Karena ia harus melayani banyak orang. Seorang pramugari menceritakan pengalamannya saat penerbangan dari Taipei ke New York. Pada saat pesawat terbang take off, tidak berapa lama ada seorang kakek yang sudah pikun, tidak bisa mengontrol untuk buang air besar. Dan akhirnya dia mengeluarkannya di tempat itu. Keluarga yang melihat hanya merasa jijik dan memaksa kakek itu untuk membersihkan diri di toilet sendirian. Orang tua ini tampak ragu sejenak. Lalu kemudian seorang diri dia berjalan menuju toilet yang berada di belakang. Pada saat kakek itu keluar dari toilet, walau bagaimanapun ia mengingat, ia tetap tidak mampu mengingat tempat duduknya sendiri. Kakek yang berumur 80-an ini menjadi cemas, takut, dan kemudian dia menangis seorang diri di teras toilet. Seorang pramugari datang membantu kakek ini. Bau yang teramat sangat memenuhi badan si kakek. Ternyata kakek ini tidak mengetahui dengan jelas letak tisu di dalam toilet tersebut. Sehingga ia membersihkannya dengan menggunakan bajunya. Toilet yang digunakannya tadi jadi kotor dan berantakan sekali. Setelah mengantarkan kakek kembali ke tempat duduknya, para penumpang di sekitarnya mulai mengeluh bau busuk yang berasal dari badannya. Pramugari menanyakan kepada saudaranya, apakah mereka masih memiliki baju pengganti yang bisa digunakan oleh si kakek ini? Saudaranya mengatakan, semua pakaian ada di bagasi pesawat. Jadi kakek ini tidak memiliki baju pengganti. Dan saudaranya berkata, sekarang kan penerbangan ini tidak terisi full. Saya melihat ada beberapa baris bagian belakang yang masih kosong. Bawa saja kakek itu untuk duduk di belakang. Pramugari ini hanya bisa mengikuti keinginan dari saudaranya dan membawa kakek ini ke barisan belakang.
kemudian mengunci toilet yang telah digunakan oleh kakek ini, agar penumpang lain tidak salah masuk toilet. Akhirnya kakek ini duduk di bangku belakang seorang diri. Ia menundukkan kepala dan tak henti-hentinya menghapus air matanya yang terus mengalir. Siapa sangka 1 jam kemudian kakek ini sudah berganti pakaian dengan badan yang bersih dan tersenyum riang kembali ke tempat duduknya semula. Di depan mejanya tersaji seporsi makanan baru yang masih hangat. Semua orang saling bertanya, siapa gerangan yang membantu kakek ini? Ternyata seorang pramugari yang baik hati itu yang mengorbankan waktu makan malamnya. Dia menggunakan tisu dan lap basah pelan-pelan membersihkan badan kakek ini sampai bersih. Dan dia meminjam baju baru dari kopilot untuk mengganti baju kakek ini. Terlebih lagi, pramugari ini membersihkan toilet yang telah digunakan oleh kakek ini hingga bersih dan menyemprotkan parfumnya sendiri ke dalam toilet tersebut. Rekan kerja si pramugari mengatakan, dia bodoh. Harus begitu susah payah membantu orang lain. Bukankah sampai akhirnya tidak akan ada orang yang mengenang dan berterima kasih? Sudah lelah, namun tidak mendatangkan keuntungan apapun. Namun si pramugari itu dengan tenang menjawab dengan tegas, jam penerbangan masih belasan jam. Kalau saya menjadi orang tua tersebut, saya pastilah sangat sedih. Siapa yang berharap kalau awal dari perjalanan ini bisa jadi begini? Lagi pula, 30-an orang harus menggunakan satu toilet. Kurang satu toilet tentu sangat merepotkan. Saya bukan hanya membantu orang tua itu, tapi saya juga ingin membantu penumpang yang lain. Saudaraku, apa yang ditunjukkan oleh pramugari tersebut bukan hanya bukti profesionalisme dalam dirinya. Jika perbuatan baik itu lahir dari hati yang dalam untuk menyatakan kasih kepada sesamanya, maka itulah kebajikan yang tertinggi. Di zaman modern seperti sekarang, manusia lebih cenderung bersifat individualistis dan egoistis. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa pada zaman akhir, karena makin banyaknya kedurhakaan, maka kasih manusia akan menjadi tawar atau dingin. Matius pasal 24 ayat 12. Dalam kondisi hidup seperti ini, firman Tuhan tetap memanggil kita untuk menyatakan kasih kita kepada sesama. Di dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7-12 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih.
Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudaraku, kita mengasihi karena 3 alasan di bawah ini. Yang pertama, karena ada sifat Allah sendiri. Ayat 7 sampai ayat 9 di dalam bacaan 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12 di atas. Yang dinyatakan dengan mengaruniakan Yesus kepada kita. Ditulis di ayat 9 sampai 10. Dan jika kita mengambil bagian dalam sifat-Nya, yaitu sifat-Nya Allah, karena kita lahir dari Allah. Ditulis di ayat 7. Mengapa kita mengasihi? Alasan yang kedua, oleh sebab Allah mengasihi kita, maka kita yang sudah mengalami kasih, pengampunan, dan pertolongannya wajib menolong dan mengasihi orang lain. Meskipun untuk itu kita harus berkorban secara pribadi. Dan alasan yang ketiga mengapa kita mengasihi. Jikalau kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan kasih-Nya disempurnakan di dalam kita. Ditulis di ayat 12. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan saja, tapi juga dengan perbuatan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu, sehingga Engkau rela mengaruniakan Yesus Kristus bagi kami orang berdosa. Alirkanlah kasih-Mu yang mulia di hati kami, agar kami mampu menyatakan kasih kami kepada semua orang. Bukan karena kami mampu ya Tuhan untuk mengasihi, tetapi karena Engkau yang telah mengajarkan kepada kami arti dari kasih yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat saudaraku. Selamat malam. Biarlah kasih Tuhan yang ada di dalam diri kita boleh kita bagikan kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.